pilih yang cowok apa yang cewek, lebih enak mana, lebih gampang mana. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos, channel yang berusaha selalu memberikan inspirasi, update-update, tips, trik mengenai bisnis properti, terutama bisnis properti produktif yaitu kos-kosan. Di video hari ini saya akan membahas tentang dua macam tipe kos-kosan, yaitu kos putra dan kos putri. Nah, teman-teman mungkin kalau baru mau memulai usaha kos-kosan, teman-teman mungkin kan sempat bingung ya. Bingungnya gini, saya harus kos cewek apa kos cowok nih? Harus pilih yang cowok apa yang cewek? Lebih enak mana? Lebih gampang mana ngelolanya segala macem. Nah, kalau saya, jawabannya adalah sebelum saya jawab, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifikasi juga. No, God! No, God, please, no! Kalau saya, kalau suruh pilih kos cowok atau kos cewek, langsung spontan saya akan jawab kos cowok. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Nah, kenapa begitu? Karena yang pertama, saya kosnya itu kebanyakan sebagian besar itu ada di Jogja. Jadi konteksnya ini kita ngomong tentang Jogja ya. Jangan dengan kota lain. Kalau dengan kota lain nanti saya kasih tahu nih cara untuk memutuskannya. Kira-kira lebih prospek kos cowok atau kos cewek itu. Tapi kalau di Jogja, saya secara spontan akan ngomong langsung kos cowok. Kenapa kos cowok? Begini penjelasannya. Saya di tahun 2018, saya mengambil data statistik dari BPS ya. Dari BPS itu kan lengkap tuh, dia ada data statistik. Jogja ini kan kota pelajar. Kota pelajar itu kan pelajar dari seluruh Indonesia itu kan datang ke Jogja untuk entah untuk sekolah atau kuliah ya. Nah itu tuh ternyata ada datanya tuh di BPS, di Badan Pusat Statistik atau Biro Pusat Statistik lah. Pokoknya itulah BPS ya. Itu kita bisa tahu tuh, tahun ini yang masuk ke Jogja level universitas S1, level S2, S3 itu jumlahnya berapa orang ya. Terus dari total jumlah itu yang cowok ada berapa, yang cewek ada berapa ya kan. Terus kita bisa tahu juga di tahun itu, tahun yang bersangkutan itu yang lulus ada berapa. Nah, jadi kita bisa tahu nih gini. Misalnya kita ambil contoh angkanya biar lebih gampang ya. Misalnya yang masuk 100.000 orang misalnya dalam 1 tahun. Terus yang lulus ternyata ada 60.000 orang. Nah, berarti setiap tahun ada rata-rata penambahan orang baru yang masuk untuk bersekolah atau studi di Jogja adalah 40.000 orang. Nah, dari 40.000 orang itu nanti kita bisa breakdown tuh. Yang cowok berapa, yang cewek berapa. Nah, ternyata kalau di Jogja, yang cowok itu 60% lebih komposisinya. Komposisinya yang cowok lebih banyak daripada yang cewek. Padahal sebenarnya kalau di dunia ini sih, kalau dihitung sih sebenarnya populasi cewek itu lebih banyak daripada cowok. Tapi nggak tahu kenapa kok kalau statistik itu cowok yang kuliah di Jogja itu lebih banyak daripada cewek, 60%. Nah, kalau sudah tahu di kota tersebut yang banyak masuk adalah cowok, segmen pasarnya cowok, ya berarti saya secara spontan dari data, bukan asal jeplak berarti ya, bukan asal jeplak, asal feeling segala macam, saya ambil dari data, ya udah, saya ambil yang cowok karena marketnya besar, lebih besar dari cewek, udah gitu saingannya sedikit. Ayo teman-teman, coba deh, selama ini kalau suruh milih cowok sama cewek, pasti cenderungnya lebih pilih kos cewek, bener nggak? Kenapa? Karena kos cewek itu identik lebih gampang diatur, lebih bersih lah, lebih rapi lah, lebih nggak neko-neko lah, nggak macem-macem aneh-aneh gitu ya.
Kan identik seperti itu tuh kos cewek. Makanya kebanyakan orang rata-rata, gue lebih seneng kos cewek aja deh, nanti nggak terlalu banyak masalah, nggak terlalu banyak urusan gitu, nggak terlalu ribet gitu. Nah, berarti kos cewek itu populasinya lebih banyak, padahal populasi yang mau kos di situ lebih sedikit. Nah, berarti kalau kita ambil kos, kita buka kos cowok, kita populasi kosnya cuma lebih sedikit, terus populasi orang yang nyari kos yang berjenis kelamin cowok itu lebih banyak. Jadi kita akan lebih mudah untuk mendapatkan penghuni. Jadi kita lebih mudah untuk meningkatkan okupansi. Udah gitu, pengalaman saya kos cowok sama cewek nih ya, memang kalau untuk kos cewek itu dari segi nggak neko-neko, terus kerapian, itu mungkin ada benernya lah sedikit ya. Tapi kalau kos cowok itu bukan berarti kita nggak bisa kontrol ya. Sebenarnya kalau kebersihan, masalah kerapian segala macam itu kan sebenarnya tergantung kita juga yang mengontrol gitu. Gimana caranya supaya dia nggak membuat kekotoran atau membuat kejorokan di situ. Nah, itu sebenarnya tergantung kita juga. Tapi enaknya, kalau saya enaknya kos cowok itu mereka tuh akan lebih mandiri dibanding cewek ya. Contohnya gini, misalnya ada masalah dikit ya di dalam kamarnya gitu. Misalnya saluran TV-nya, channelnya tiba-tiba hilang gitu. Nah, kalau cowok tuh biasanya tuh dia bisa kutak-katik sendiri tuh, biasanya bisa beres sendiri. Kalau cewek langsung komplain. Begitu juga kalau dengan sambungan wifi, internet segala macam tuh, kalau ada masalah itu yang cowok itu lebih gampang untuk dia kutak-katik sendiri, akhirnya dia bisa menemukan solusinya tanpa harus merepotkan si penjaga kos, merepotkan teknisi. Contoh lagi, misalnya lampu mati, lampu bolam ya, bolam lampu tuh mati. Kalau cowok, biasanya kita kasih bolamnya nih, lu ganti sendiri bisa ya? Itu biasanya bisa, kita tinggal pinjemin tangga aja. Tapi kalau cewek, ganti lampu, ganti bolam aja, itu harus kita yang ngerjain. Nah, yang kedua, masalah kebersihan di dalam kamar. Masalah kebersihan di dalam kamar, kalau pas ketemu kita cewek yang jorok, itu joroknya akan melebihi dari yang cowok. Karena apa? Karena kalau cewek itu biasanya dia suka masak, ya kan? Dia biasanya makan itu di kamar. Kalau cowok itu kan males ya, males ribet gitu, maunya praktis. Biasanya dia pergi keluar, makan, terus langsung pulang lagi. Nah, kalau cewek itu biasanya udah masak, terus makannya di kamar, nanti ada sisa makanan, dia buangnya entah di wastafel, entah buangnya itu di dalam kloset. Padahal kloset itu sebenarnya kalau dibuang makanan tuh agak kurang bagus, karena apalagi kalau yang berminyak itu nanti dia akan menyebabkan sumbatan itu di dalam saluran pipa air kotornya, di dalam klosetnya. Apalagi kalau yang buang pembalut, nah itu yang gawat lagi tuh. Kalau cowok kan nggak pakai pembalut ya, jadi nggak mungkin tuh ada kasus kos cowok yang mampet gara-gara pembalut tuh nggak ada. Tapi kalau kos cewek itu saya beberapa kali menemukan saluran pipa air kotornya itu mampet, terus setelah kita bongkar ternyata banyak pembalut di situ. Nah, itulah. Jadi ada plus minusnya, masalah kebersihan ada plus minusnya. Itu sebenarnya tergantung dari kita juga selaku pengelola kosnya. Tapi intinya cuma satu, prinsipnya cuma satu, yaitu kalau teman-teman mau menentukan mau kos putra atau kos putri, survei dulu lah. Survei dulu lingkungan sekitarnya, lebih banyak mana nih kompetitornya. Udah gitu, belajarlah dikit-dikit, ambil data dari BPS, coba analisa, kira-kira orang yang masuk ini banyakan cowoknya apa ceweknya. Nah, terus melihat area sekitarnya juga. Kira-kira kos cowoknya di situ ada berapa, kos ceweknya ada berapa, okupansinya berapa. Kalau ternyata kos cowoknya okupansinya ternyata bagus semua, kos ceweknya okupansinya kurang bagus, ya mendingan kita ambil kos cowok aja. Udah pasti nanti kita akan mendapat limpahan dari kos-kosan lain yang cowok yang udah penuh-penuh itu, dia akan masuk ke tempat kita. Gampang kan? Simple banget jadi sebenarnya. Tinggal kita belajar menganalisa data, kemudian kita survei lingkungan di sekitarnya, di tempat di mana kita akan membuka kos. Gitu dulu tips saya di video ini tentang pemilihan kos cewek atau kos cowok. Kalau menurut teman-teman berguna, bermanfaat, silahkan subscribe, silahkan like, share, komen. Dan kalau mau komen tentang pendapat teman-teman juga boleh sih ya, nanti kita diskusi di kolom komentar. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!